Bisa kita mulai Ustadz ya? Insya Allah Pak. Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan juga ya. Apalagi pada kondisi sekarang. Alhamdulillah. Jadi kita ketemu kembali ya di Ramadan ketiga ini. Dan kajian yang insya Allah juga ketiga ya. Kajian spesial Ramadan Kata Jasa yang membahas tentang daurah Ramadan yang akan insya Allah dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Aib Saifullah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz Aib, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu, saling memberikan nasihat dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita keberkahan, keselamatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas tentang sifat dan sikap Ahlus Sunnah adalah pertengahan. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Ini akidah, sikap, cara beragama yang harus kita ikuti sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tentu sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita sebagai kaum muslimin di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian umat terbaik. Umat wasata artinya umat terbaik. Ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi kelak di akhirat atas manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Juga Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin menjelaskan bahwasannya umat Islam adalah umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Tentu Bapak Ibu, kita bangga ya sebagai seorang muslim dan muslimah. Allah memilih
kita beragama Islam, agama terbaik yang menghapus syariat agama-agama sebelumnya. Maka pertemuan yang pertama ini kita ingin menjelaskan bahwasannya sebagaimana tema kita pada kesempatan siang hari ini, bahwasannya sikap atau sifat ahlus sunnah itu pertengahan di antara golongan-golongan yang tersesat. Sebagaimana Islam adalah pertengahan di antara agama-agama yang tersesat. Ya, ini keyakinan basic kita bahwasannya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tidak boleh bagi kita Bapak Ibu ada keraguan akan hal ini. Bahwasannya kita wajib mengimani inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah hanyalah Islam. Maka selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang merugi, artinya kekal di dalam neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Baik. Sebagaimana Islam merupakan agama pertengahan di antara agama-agama kafir. Maksudnya pertengahan di sini adalah yaitu agama Islam pertengahan antara agama yang gulu berlebihan dan antara agama yang meremehkan. Kita tahu agama yang gulu berlebihan adalah Yahudi. Dan agama yang meremehkan adalah agama Nasrani. Terlalu meremehkan dan menganggap remeh. Sehingga mereka lalai. Sehingga Bapak Ibu, setiap hari kita dalam sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan. Jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Bapak Ibu, kita sering membaca ayat ini. Ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh ulama sepakat. Yang dimaksud, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah dan para sahabat. Jalannya para nabi. Bukan jalan orang yang dimurkai. Yang dimaksud jalan orang yang dimurkai adalah yaitu orang-orang Yahudi, agama Yahudi. Ya Allah, jauhkan kami dari jalannya orang Yahudi yang dimurkai. Waladhdallin, dan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membaca Al-Fatihah ini. Di situ terkandung ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai, yaitu jalannya agama Yahudi, jalannya bangsa Yahudi, dan waladhdallin, dan jalannya orang Nasrani yang tersesat. Para ulama mentafsirkan sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Yahudi itu dimurkai adalah karena mereka memiliki ilmu Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya. Di dalam Taurat disebutkan akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Harusnya mereka beriman, mereka punya ilmunya, namun mereka
tidak mengamalkan ilmunya, padahal mereka memiliki ilmu, maka itulah orang yang dimurkai. Berarti jangan sampai kita Bapak Ibu sudah memiliki ilmu, tapi kita malah meninggalkan, tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu bukan jalan orang-orang yang tersesat. Orang-orang Nasrani itu, kata Nabi SAW, mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal suatu amalan, berkeyakinan suatu keyakinan tanpa ilmu. Ya, jadi umat Islam ini pertengahan. Tidak berlebihan seperti Yahudi, tidak menganggap remeh seperti Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu dalam agama kalian. Berarti ahlul kitab ini gulu berlebihan. Yahudi juga gulu meremehkan Nasrani. Contohnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Ini ciri contoh berlebihannya Yahudi adalah sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi. Inilah gulu berlebihan orang-orang Yahudi. Mereka membunuhi para nabi. Jadi Bapak Ibu, kita sedih ya. Saudara-saudara kita mungkin di Palestina dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Memang kelakuan mereka begitu. Kita harus marah, iya. Dan ini tentu kita doakan saudara-saudara kita agar ditolong, diselamatkan. Dan tentu ini kewajiban pemimpin-pemimpin kaum muslimin menolong mereka. Karena kita bersaudara. Anak kecil dibunuh, wanita diperkosa, dibunuh, orang-orang tua disiksa, dibunuh. Dan itu memang kelakuan Yahudi berlebihan. Allah sebutkan, jangankan sipil ya, orang biasa. Para nabi dan rasul dulu dibunuh oleh bangsa Yahudi. Ya, yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi. Sedangkan Nasrani justru berlebihan malah menyembah seorang nabi. Mereka gulu terhadap Nabi Isa bin Maryam, ya. Mereka mengatakan Isa anak Allah. Yahudi juga sama. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Ya, ini contoh bahwasannya di antara umat yang gulu berlebihan dalam agama adalah Yahudi dan Nasrani. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap kita kaum muslimin ini adalah harus pertengahan sebagaimana ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh gulu berlebihan dalam beragama. Kita beragama itu sesuai dalil. Kita tidak boleh ibadah kecuali ada ilmunya. Tidak boleh kita beribadah tanpa ilmu seperti orang-orang Nasrani. Tidak boleh juga kita sudah punya ilmunya, tapi justru malah menolak, tidak mau mengamalkannya. Contoh ya. Dahulu bangsa Yahudi itu mereka gulu berlebihan. Kalau istri mereka haid, itu mereka anggap semuanya najis. Seluruh badannya najis. Jadi ini gulunya orang-orang Yahudi. Kalau istri sedang haid, mereka kurung di kamar, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh makan bareng, karena badannya semuanya najis. Jadi nggak boleh bergaul selama 6 hari, 7 hari. Ini gulu berlebihan. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani mau haid, mau tidak, lanjut aja. Berhubungan atau apa, dan seterusnya. Jadi tidak ada pantangan bagi orang Nasrani. Jelas ini berlebihan. Islam datang pertengahan, wanita yang sedang haid, yang haid tentu yang kotor adalah darah haidnya.
Sedangkan Nabi SAW bahkan baca Quran di pangkuan Aisyah, ya, tidur bareng, makan bareng, yang tidak boleh adalah berhubungan suami istri dan seterusnya. Inilah bukti bahwa Islam itu pertengahan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita bahas pada kesempatan pertemuan pertama ini adalah bahwasannya di dalam syariat kita Islam bahwa kita mengedepankan ilmu. Ya, kita harus punya dalil dalam setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita seperti orang Nasrani. Ya, atau kita sudah datang dalil, tahu ilmunya, kemudian kita tidak mau mengamalkannya. Contoh, Bapak Ibu mungkin sebagian melakukan kemarin ya. Tapi ini sebagai pengingat. Kalau Bapak Ibu mau Ramadan, sebagian mungkin maaf-maafannya. Ini pertanyaannya, siapa yang menyuruh bermaaf-maafan? Memaafkan tentu ini adalah ciri orang bertakwa. Tetapi meyakini bahwasannya Ramadan harus maaf-maafan, tentu ini butuh dalil. Dan mereka berdalil dengan dalil celaka katanya. Orang yang masuk Ramadan, anak tidak minta maaf pada ibunya, pada orang tuanya, istri tidak minta maaf sama suaminya, atau kalau kaum muslimin tidak mau meminta maaf pada saudara-saudaranya yang lain, katanya celaka Ramadan. Ini hadis palsu Bapak Ibu. Tidak ada hadis seperti ini. Maka Bapak Ibu minta maaf kapanpun salah, mau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kalau ada salah segera minta maaf. Kalau nggak ada salah ya nggak usah minta maaf. Tapi kan Ustadz saya kadang berbuat salah, nggak sengaja. Kalau nggak sengaja tentu Allah maafkan. Kan begitu. Dan yang paling banyak contohnya dilakukan adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ziarah yang sunnah itu seperti apa? Sebagian mungkin kita melihat ada orang ziarah nyiram bunga, nabur bunga, nyiram air. Tinggal satu aja pertanyaan Bapak Ibu. Siapa yang mencontohkan pengamalan itu? Siapa yang menyuruh kalau kita ziarah tabur bunga, nyiram air? Ini jangan kita mengatakan, tapi kan itu dari dulu Ustaz. Jangan. Kita harus datangkan dalil. Karena Nabi yang menyuruh kita ziarah. Dan ternyata Nabi yang menyuruh kita ziarah tidak membawa apa-apa. Tidak perlu ada siram-siraman. Tidak perlu ada nyekar-nyekaran. Berarti menyekar bunga, menaburkan air, itu bukan agama Islam. Jangan sampai kita beramal seperti bangsa Nasrani. Tanpa ilmu, Bapak Ibu, itu contohnya. Ya, nah maka dari sini ini yang perlu kita sampaikan pada saudara-saudara kita bahwa itu keliru, salah, tinggalkan. Ziarah adalah kita datang, kemudian menghadap kiblat, kemudian angkat tangan, kemudian berdoa, doakan orang tua kita, kerabat kita, paman kita, adik kita, abang kita mungkin yang meninggal duluan, saudara-saudara kita kaum muslimin, kita doakan ampunan agar dimasukkan ke surga, dilindungi dari azab kubur dan seterusnya ya. Nah, itu contoh bahwa kita memang harus agama Islam ini kelebihannya adalah agama dalil, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi diutus untuk mengajarkan kepada kita cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selama 23 tahun beliau mengajarkan ya tentang agama ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bahwasanya kita diperintahkan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ya adu 'alaiha binawajiz. Alasan Nabi menyuruh kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah karena kata Nabi SAW, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perpecahan. Ya, banyak perpecahan, perselisihan. Ini Bapak Ibu, perpecahan itu pasti terjadi dan kita harus berusaha menyatukannya. Harus menyatukannya di atas ajaran Nabi Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, makanya kata Nabi SAW, siapa yang hidup setelahku akan dia dapati
dia akan mendapati perpecahan yang banyak. Maka kata Nabi, solusinya, alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku, ya, dan sunnah para sahabat. Nah, maka kita mendapati banyak perselisihan ya Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya kita nggak mau. Maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Ya, wahai orang beriman, jika kalian berselisih, kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. Maka kita diperintahkan berselisih, ketika berselisih, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada dalil. Karena kebenaran, apa yang datang dari Allah, dan apa yang datang dari Nabi SAW. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik, fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, jangan kalian ragu. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan kalian ragu. Nah, kebenaran juga adalah dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi SAW ya dari hawa nafsunya, tapi yang diucapkan oleh Nabi SAW hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hadis tentang perpecahan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, Anas bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Auf, Auf bin Malik, Abu Umamah, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, para sahabat banyak sekali meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, Iftaraqatil Yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah, pecah belah, menjadi 71 golongan. 70 golongan di neraka, satu yang di surga. Ya. Waftaraqatin nasara ala sintain wa sab'ina firqah. Dan Nasrani pecah belah menjadi 72 golongan. Yahudi 71. Satu yang masuk surga, 70 terancam neraka. Nasrani terpecah jadi 72, satu yang dijamin surga, 71 terancam neraka. Waftaraqat hadhil ummah, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ini pembahasan sensitif ya, Bapak Ibu. Bukan maksud kita mau nyalah-nyalahin. Ya, ini Bapak Ibu jangan salah paham. Tapi kita berusaha mempelajari, kata Nabi, umat Islam akan terpecah jadi 73 golongan. Tetapi 73 golongan ini kata Nabi, satu yang dijamin masuk surga, insya Allah di atas kebenaran, 72 ini yang tersesat, menyimpang dari jalan yang lurus, dari kebenaran, maka terancam neraka. 72 ini kita tidak tahu Bapak Ibu, siapa-siapanya mereka, ini golongan apa. Kan begitu. Tapi mereka kaum muslimin. Karena kata Nabi, iftaraqat ummati, umatku, berarti umat Islam kan? Berarti mereka muslim. Karena kalau kafir tentu nggak masuk 73 golongan ini. Ya, ini yang dimaksud adalah umatku yang akan berpecah. Cuma satu yang dijamin surga, maksudnya kebenaran itu cuma satu. Yaitu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tugas kita lah di sini Bapak Ibu mencari. Bukan merasa benar sendiri, bukan. Tapi kita berusaha di atas ilmu, menyampaikan di atas ilmu adanya amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Menyuruh pada kebaikan, kebaikan itu adalah apa yang Allah perintahkan. Mencegah dari kemungkaran, kemungkaran itu adalah apa yang Allah larang. Kan begitu. Makanya Nabi mengatakan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang dijamin surga, karena ini di atas kebenaran.
dan 72 terancam neraka. Ini mohon maaf Bapak Ibu, contoh. Kalau kita kaum muslimin, Bapak Ibu saya tanya, ya, ada muslim, dia soleh, dia nggak minum khamar, dia sholat, ya, dan dia nggak minum khamar. Dan ada muslim yang minum khamar. Yang berdosa yang mana Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu yang menjawab, yang berdosa yang minum khamar. Pertanyaannya, yang minum khamar terancam neraka nggak? Kalau Bapak Ibu mengatakan, oh enggak lah, pasti surga. Ini namanya mendahului Allah. Ya kan? Yang minum khamar itu terancam neraka. Saya katakan terancam, bukan pasti masuk neraka. Kenapa? Karena yang menentukan si fulan pasti surga atau neraka hanya Allah. Kita nggak boleh memvonis. Kita hanya mengatakan diancam neraka. Emang bisa Ustadz orang yang minum khamar tapi dia nggak masuk neraka? Bisa. Jika dia diampuni oleh Allah. Dan Allah maha luas ampunannya. Iya kan? Mungkin dia punya amal soleh yang besar. Mungkin dia berbakti pada ibu bapaknya. Dan Allah mengampuni dosa khamarnya dengan sebab baktinya pada ibu bapaknya. Makanya kita katakan nggak memvonis. Kita cuma mengatakan terancam neraka. Begitu. Sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu. Kalau ada orang ya durhaka kepada ibu bapaknya. Ibu bapaknya dia tendang, dia bentak-bentak, dia gebugin ibu bapaknya. Itu amal soleh apa amal dosa? Itu amal maksiat. Itu amal soleh atau kemaksiatan? Saya yakin Bapak Ibu akan menjawab kemaksiatan. Iya. Karena itu dilarang oleh Allah. Ya kan? Itu kemaksiatan. Pertanyaannya, apakah anak itu yang durhaka pada ibu bapaknya terancam neraka enggak? Terancam neraka. Ya, terancam neraka. Apakah pasti masuk neraka? Kita tidak berani memastikan. Karena bisa saja Allah mengampuni ya dosanya tersebut. Mungkin karena dia bertobat dan mungkin karena dia punya amal soleh yang lain yang akhirnya dia mungkin menunaikan ibadah haji dan akhirnya dengan haji mabrurnya Allah ampuni kesalahannya itu dan dia pun menyesal. Nah, begitu pula yang 73 golongan Bapak Ibu. Ini saya analogikan. Kata Nabi SAW, umatku terpecah jadi 73 golongan. Berarti kalau tadi kemaksiatan kan disepakati. Yang namanya maksiat kita semua tahu Bapak Ibu ya pasti dosa ya. Orang yang berjudi, orang yang rentenir, riba, berdosa apa tidak? Dosa. Terancam neraka enggak? Terancam. Orang yang mencuri, orang yang enggak sholat, orang yang tidak pakai jilbab. Mohon maaf ada ibu-ibu mungkin belum pakai jilbab, ini wajib Bapak Ibu ya. Wajib pakai jilbab karena yang memerintahkan berjilbab adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustaz, yang nggak pakai jilbab terancam neraka enggak? Terancam. Ya, karena itu melanggar perintah Allah. Tapi apakah langsung divonis? Nggak boleh. Memastikan si fulan pasti neraka, si fulan pasti surga, ini tidak boleh. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ya, Allah Maha Kuasa memaafkan. Menerima tobat atau tanpa tobat, Allah mengampuninya selama itu bukan syirik ya. Kalau dosa syirik ini tidak akan diampuni, dia harus tobat. Tapi kalau dosa-dosa besar, berzina, membunuh, mencuri, memakan harta anak yatim, ya, maka ini terancam neraka. Orang yang membunuh Bapak Ibu, coba kalau ada ini orang suka membunuh orang lain, saya tanya Bapak Ibu, terancam neraka apa tidak? Jawabnya pasti Bapak Ibu akan menjawab orang itu dosanya besar, terancam neraka. Tapi kita nggak vonis.
Kita hanya mengatakan orang itu diancam neraka. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah, dia akan disiksa dulu di neraka. Kecuali dia tobat, Allah akan mengampuninya dan seterusnya. Atau dia tidak tobat, tapi Allah mengampuninya karena dia punya amal soleh yang lain misalkan. Mungkin dia tobat, mungkin dia sholat malam, dia sholat Lailatul Qadar dan seterusnya. Akhirnya Allah menerima ampunannya dan seterusnya. Kita kembali Bapak Ibu. Jadi kalau itu masalah kemaksiatan, kita sepakat terancam neraka. Nah, yang dikabarkan oleh Nabi SAW ini masalah kesesatan penyimpangan dalam agama, yaitu menyimpang tata cara ibadahnya, menyimpang dari jalan ahlus sunnah, yaitu berbuat sesuatu yang baru dalam agama alias berbuat bid'ah atau berbuat kesyirikan. Maka kata Nabi, ya kita harus berusaha menjadi satu golongan yang selamat itu Bapak Ibu. Tentu kita terus belajar dengan mencari dalil Al-Quran, Sunnah, apa kata Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Nabi, kan begitu ya. Mohon maaf suara saya agak lagi kurang fit ya Bapak Ibu, mohon maaf agak serak suaranya, jadi mohon maaf apabila kurang jelas ya. Nah kita kembali. Nabi SAW ketika mengabarkan itu, bahwa umatku terpecah jadi 73 golongan, ada satu golongan yang dijamin surga. Siapa mereka ya Rasulullah? Nah, ini Rasulullah memberikan jawabannya Bapak Ibu. Siapakah yang dijamin surga itu ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah al-jamaah, yaitu mereka berjamaah. Berjamaah yang dimaksud dijelaskan oleh Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Siapa al-jamaah itu ya Rasulullah? Man kana ala misli ma ana alaihil yaum wa ashabi. Yaitu siapa saja ya yang mengikuti agama yang hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Siapakah al-jamaah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu siapa saja orang yang mengikuti, berpegang teguh dengan agama ajaran yang aku hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Berarti al-jamaah adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Ya, itulah tadi yang Nabi katakan, kalian akan berpecah belah, akan melihat perpecahan. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Bahwa pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para sahabatku, gigit dengan gigi geraham kalian. Jangan sampai kalian menyimpang begitu dalam agama. Yang satu ziarah kubur nggak pakai kembang, yang satu ziarah kubur nggak pakai nyiram, yang satu pakai kembang dan nyiram pula. Apa dua-duanya benar? Dua-duanya benar apa Bapak Ibu ya? Enggak Ustadz, nggak usah disalah-salahin lah. Masing-masing aja. Nah ini nih. Jadi semuanya benar berarti. Ini namanya standar ganda. Kebenaran itu hanya satu. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kita tuh ziarah ngikutin Nabi. Nabi ziarah nggak pakai bawa-bawa bunga. Nggak pakai nyekar-nyekar. Nggak pakai nyiram-nyiram pakai air di botol. Itu ajaran siapa? Kalau pakai akal bisa, oh itu bagus. Siram aja sekalian, segalon. Kalau memang mayit bakal kenyang dengan air itu, bakal adem, bawa aja air keran sekalian. Iya kan? Kalau mayit bakal adem, tanam aja sekalian pohon beringin di atas kuburannya.
Ini kan namanya pakai akal, Bapak Ibu, nggak boleh. Dalam agama itu kita harus ngikuti dalil. Bukan menurut saya, apa salahnya nih? Masa gitu aja salah sih? Ini kan niatnya baik. Bukan itu. Ya, agama itu diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Makanya kita akan berselisih. Karena yang satu ngatur dewek, satu nggak mau ngikuti dalil. Gimana? Yang satu tetap kekeh harus ada dalilnya. Kira-kira yang benar yang mana? Pokoknya saya nggak mau kalau nggak ada dalilnya. Itu betul, harus begitu. Karena agama ini sudah sempurna, Bapak Ibu. Apa yang tata cara ibadah sudah ditentukan, maka kita harus mengikuti, jangan ngatur sendiri. Karena kalau ya dikatakan bahwa itu contoh sederhana tadi saya sampaikan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau semuanya menurut saya, apa salahnya sih Ustaz? Gini aja masa nggak boleh? Ini kan urusan dunia. Bukan, ini bukan urusan dunia. Ini ibadah karena orang yang ziarah meyakini si mayit begini, bla 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 bla. Kalau pakai nyekar, bla 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 bla. Kalau disiram air, bla bla bla. Itu kan goib. Dari mana kita tahu si mayit senang? Dari mana kita tahu ya si mayit akan adem kecuali dengan dalil. Nah, di sini Bapak Ibu pentingnya nih bahwa ahlus sunnah itu ya adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya, agama yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat hari itu, maka itulah yang kita amalkan. Karena agama ini dijaga oleh Allah. Sebagaimana tentu Al-Quran dan Sunnah dijaga. Karena itulah Nabi bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati. Akan senantiasa ada sekelompok umatku. Dari 73 golongan tadi itu. Akan ada senantiasa satu kelompok. Ya, dari umatku ini. Zahirina alal haq. Mereka akan terus berpegang di atas kebenaran. La yaduruhum man khadhalahum. Tidak akan memudorotkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, yang membenci mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang urusan Allah, yaitu pada hari kiamat ditegakkan hujah ya, dan mereka senantiasa di atas kebenaran. Inilah yang disebut Taifah al-Mansurah al-Firqah an-Najiyah. Kelompok yang ditolong oleh Allah dan kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Imam Ahmad ditanya, Imam Ahmad bin Hambal, siapa mereka Firqah an-Najiyah, golongan yang selamat itu siapa? Yang selamat dari api neraka yang tadi 73 golongan tadi terancam neraka 72, yang satu dijamin surga. Siapa yang selamat itu, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, aku melihat mereka adalah ahlul hadis. Orang yang gemar berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Bentar-bentar, qala Rasulullah. Sebentar-sebentar, haddatsana qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Sebentar-bentar, qala Rasulullah. Pokoknya hadis. Jika mereka bukan ahlu hadis, aku tidak tahu siapa yang dimaksud ahlu sunnah. Jadi maksud Imam Ahmad adalah ahlu sunnah adalah orang yang berpegang teguh dengan dalil. Ya, Imam Bukhari juga sama. Mengatakan al-jamaah adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini berarti kita dapat mengambil kesimpulan. Ahlus Sunnah adalah orang yang berpegang teguh dengan Sunnah. Al-jamaah artinya berpegang dengan jamaah kebenaran, yaitu yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat. Makanya Imam Malik mengatakan, siapa yang berbuat bid'ah dalam agama, ya, kata Imam Malik, mani betada'a fil islami bid'atan yaroha hasanah. Siapa yang berbuat bid'ah dalam agama, mengada-ada perkara baru dalam agama dan menganggap itu baik, sungguh dia telah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berarti telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Berarti syariat nyekar sama syariat nyiram kuburan tidak diajarkan oleh Nabi, nggak ada hadisnya. Berarti Nabi diam tidak menyampaikan hal itu. Nabi khianat dong. Kalau memang itu disyariatkan, pasti Nabi akan menyampaikan. Ya, berarti kalau kita mengatakan bahwa itu adalah amal ibadah yang bagus, berarti ya Rasulullah menyembunyikannya dari kita. Padahal nggak mungkin, kata Imam Malik. Karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian, nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi agama Islam sebagai agama kalian sudah sempurna. Tidak butuh tambahan dan pengurangan. Makanya kata Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idzin dinan, lam yakunil yauma dina." Apa saja yang zaman Nabi bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Apa yang zaman Nabi itu bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Ya, di zaman Nabi sholat tarawih seperti apa? Apakah balap-balapan, kecepatan penuh? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa harus ada begitu? Ya, apa harus ada doa diselingi? Ya, apa harus ada? Ya, ini maka perlu kita mencontoh melihat sholat tarawih di zaman Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan sholat tarawih kepada kita? Bagaimana Nabi mengajarkan amalan Ramadan kepada kita? Bagaimana Nabi mengawali Ramadan dengan amalan apa? Apakah dengan padusan, mandi di sungai, mandi keramasan, segala macam? Apakah dengan tadi nyekar-nyekaran? Itu contoh ya. Apakah Nabi pertengahan Ramadan ada amalan tertentu? Ya, dan seterusnya. Maka ini butuh jawaban dan butuh ilmu, butuh dalil. Ya, maka tugas kita adalah belajar, Bapak Ibu ya. Nah, inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan, dan tidak mungkin mereka bisa pertengahan kecuali dengan ilmu. Ya, maka sebagaimana tadi kita katakan, orang yang bermaksiat terancam neraka, maka orang yang menyimpang dari jalan Nabi, tidak mengikuti tuntunan Nabi, ini bisa terancam neraka. Ya, Iyakum, kata Nabi, wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat tempatnya di neraka. Ini ancaman. Sekali lagi, kita bukan memvonis, tapi kita berusaha mencari, berusaha belajar mana yang sesuai dengan jalan Nabi, agar kita tidak menyimpang. Karena kalau menyimpang kita khawatir terancam dari neraka. Itu dalam masalah ibadah. Kalau dalam maksiat tadi jelas, seorang muslim yang bermaksiat terancam neraka. Nah, ini Ahlus Sunnah. Berarti kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah. Karena kalau kita menyimpang dari jalan ini, kita khawatir terancam neraka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ini mukadimah pertemuan kita pertama ya. Insya Allah nanti pertemuan yang selanjutnya akan kita jelaskan ada 5 akidah Ahlus Sunnah yang harus kita yakini, dan ada 5 kelompok yang tersesat ya. Maksudnya ada kelompok-kelompok tersesat, firqah sesat yang menyimpang dari 5 akidah ini. Nah, inilah yang harus kita pelajari agar kita tidak menyimpang di 5 pokok akidah kita ini ya. Ini yang nanti dijelaskan ya oleh para ulama, dan insya Allah akan kita jelaskan ya di pertemuan yang akan datang. Ini sebagai awalan pertemuan kita pertama bahwa Islam adalah agama terbaik, kita harus bangga, dan Islam didasarkan atas ilmu. Tugas kita adalah kewajiban kita thalabul ilmi, mencari ilmu, terus belajar. Bukan kita menyalahkan saudara-saudara kita memvonis, tapi kita berusaha mencari kebenaran. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar, yang salah ayo kita kembalikan kepada jalan yang benar, yang keliru, yang maksiat kita ajak kembali kepada ketaatan, yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah kita kembalikan kepada relnya. Bukan kita merasa emang kita udah benar Ustadz, kita berusaha.
kita berusaha menempuh jalan Ahlus Sunnah Al Jamaah tadi yang disampaikan oleh Nabi, tentu dengan ilmu, ya, bahwa agama dilandasi dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Hadis-hadis banyak sekali, ya, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan seterusnya. Tugas kita belajar, ya, maka saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar. Baik ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Barangkali ini dulu, silakan kita lanjutkan dengan pertanyaan. Saya kembalikan kepada ya MC, silakan Pak. Baik, jazakallahu khairan Ustadz Aib atas ilmunya yang di-share-kan ya Ustadz. Jadi kita mulai sesi tanya jawab, silakan ada pertanyaan bisa di chat atau jika ada yang mau langsung raise hand juga boleh. Ini sudah ada pertanyaan Ustadz pertama, tapi yang pertama ini di luar tema Ustadz ya, mohon maaf. Iya, silakan. Apakah pakai peci itu ada faedah atau dalilnya di luar sholat? Misal dipakai pas peci pasti pakai ke pasar atau ya hanya santai-santai gitu Ustadz. Di dalam Sahih, di dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah itu memakai peci. Rasulullah senantiasa memakai peci, ya. Dan beliau biasanya pakai peci, dan beliau memakai sorban lagi dililitkan. Kebiasaan saat itu seperti kebiasaan negara Yaman ya, negara Yaman Bapak Ibu, orang-orang Yaman itu kalau pakai peci begini dililitkan lagi ada sorban, ya, sorban dililitkan ke belakang gitu. Nah maka memakai peci ini kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai syiar kaum muslimin. Peci boleh warna putih, boleh warna hitam, boleh warna biru, boleh bentuknya begini, boleh songkok yang warna hitam, boleh juga belangkon, nggak ada masalah. Artinya ada penutup kepala sebagai syiar identitas kaum muslimin. Bapak Ibu kalau melihat orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu pada pakai peci juga, iya kan? Dan ini kalau kita lihat para biksu itu pecinya beda kan, cuma di para pendeta itu cuma segini aja. Berarti ini menunjukkan di sini ada kesamaan, ini syariat Allah. Bukan kita tasyabuh dengan mereka, tapi ini syariat Allah, ada bahwa peci ini adalah kita diperintahkan untuk memakainya dan ini adalah anjuran. Tetapi bukan syarat sah. Artinya kalau ada imam sholat tidak memakai peci tentu sholatnya sah. Ya, ini adalah perhiasan. Sebagaimana kita diperintahkan memakai pakaian yang bagus tatkala ibadah, maka memakai peci juga sama. Ya, peci ini penutup kepala. Dan Nabi kalau wudhu terkadang beliau kalau pakai sorban, beliau hanya menggeserkan ininya aja, ya, mengusap sorbannya dan ujung rambutnya. Kalau lagi pakai sorban karena susah dilepasnya. Kalau ini gampang tentu tinggal dilepas aja, kita usap seperti biasa. Begitu ya. Adapun sebagian kaum muslimin mengusap hanya depannya aja, kata para ulama itu kurang tepat. Itu mazhab Syafi'i, memang depannya aja begini, Bu ya, Bapak Ibu ya. Tapi itu kurang tepat karena yang sesuai dengan hadis Nabi adalah mengusapnya langsung begini. Nah, maka kalau ditanyakan apakah peci ini syiar kaum muslimin? Nah, ini adalah termasuk perhiasan dan ini syiar kaum muslimin. Ya, dan itu dikembalikan penutup kepala di negeri kita warna hitam itu termasuk syiar. Putih biasanya ini orang kalau di kita sudah haji, tapi itu sebenarnya bukan patokan ya, mau haji nggak haji, mau udah umroh atau belum ya pakai peci begini nggak ada masalah, mau warna abu-abu, mau warna biru itu tidak masalah. Ya, nah itu ada dalilnya. Kalau ingin tahu dalilnya ada di kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu kriteria pakaian, fisik Nabi, makanan kesukaan Nabi, penampilan Nabi, itu di kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi, karya Al-Imam At-Tirmidzi. Nah. Baik, Barakallahu fikum. Ustaz, selanjutnya ada raise hand dari Pak Nur ya. Pak Nur, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas benar Ustaz. Silakan Pak. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama konfirmasi. Tadi kan Ustaz bilang amar ma'ruf nahi munkar, Ustaz. Berarti di ahli sunnah wal jamaah pun amar ma'ruf nahi munkar pun ada aturannya, Ustaz ya.
Saya tadi sih barusan kepikiran kalau kita nyuruh anak kita sholat aja ada tahapannya ya, dari umur 7 tahun, terus nanti 10 tahun kalau nggak nurut baru disabet pantatnya, itu yang amar ma'ruf yang sifatnya kecil ya. Apalagi kalau amar ma'ruf yang sifatnya besar seperti misalkan pemimpin atau pemerintahan atau macam-macam, berarti kan memang ada aturannya ya. Saya kesimpulannya saya hanya itu, bahwa di dalam agama kita memang sudah lengkap bahwa dalam beramar ma'ruf nahi mungkar pun sebenarnya ada aturannya dan ada tahap-tahapannya, nggak asal yang penting amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin nggak seperti itu ya, Ustaz ya. Betul, baik. Itu yang pertama ya, yang saya butuh konfirmasi. Yang Baik, kedua ini yang baru pertanyaan. Terkadang kan di masyarakat kita khususnya saya pun baru kenal sunnah. Saya selalu bilang ke beberapa teman saya, contohnya Maulid Nabi kemarin, saya kan nggak ikut-ikutan, walaupun Maulid Nabi sebelum-sebelumnya saya selalu jadi panitia. Kemudian saya nggak ikut, kemudian mereka nanya, saya bilang, pas tahu gue sekarang itu bid'ah. Kalau bid'ah apa dalilnya? Saya selalu tanya gitu, dalil yang membid'ahkan Maulid Nabi, atau yang tadi Ustadz bilang, membid'ahkan misalnya nyiram kembang atau kuburan. Baik. Saya cuma bilang ke mereka, bukannya dasarnya ibadah itu kalau nggak ada perintah itu haram. Saya selalu bilang gitu doang. Iya. Nggak ada dalil apa-apa yang saya sebut ke mereka. Saya hanya itu aja. Jadi mohon pencerahannya, Ustaz. Baik Pak. Terima kasih Pak ya, pertanyaan bagus Bapak. Bismillah ya, kita jawab. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar tentu harus dengan ilmu. Iya, wajib harus dengan ilmu Pak. Kita menyuruh manusia kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan, amal soleh yang Allah perintahkan. Ayo kita sholat, kita tahu dalilnya. Sholat itu ma'ruf. Ayo kita sedekah, iya sedekah itu ma'ruf. Karena diperintahkan oleh Allah, ya kan? Ayo kita pakai jilbab, iya karena memakai jilbab itu adalah kewajiban, begitu ya. Ini namanya ma'ruf. Kebaikan itu adalah apa yang Allah katakan baik. Kemungkaran adalah kemaksiatan yang Allah katakan maksiat, dosa, haram. Jangan minum khamr ya, karena khamr itu dosa. Jangan membunuh ya, jangan berjudi ya, jangan buka aurat ya, jangan ini ya, jangan makan harta anak yatim ya, jangan mencuri ya. Itu namanya kemungkaran. Jangan bertato ya, jangan nyambung rambut ya, pakai wig karena itu dilarang oleh Nabi. Kemungkaran. Jangan mencukur alis ya, karena Nabi mengatakan melaknat para wanita yang mencukur alisnya. Jadi harus dengan ilmu, betul. Ada aturannya. Makanya Nabi mengatakan, man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Yang bisa mengubah dengan tangan itu hanya orang yang memiliki kekuasaan. Ya kan? Kalau Bapak gitu ya, kita sebagai Bapak, kita punya kekuasaan untuk mengubah anak kita. Ya kan? Makanya tadi anak kita perintahkan umur 7 tahun, bertahap tuh, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, harus dibiasakan sholat. Tapi jangan dipaksa, tapi diberikan motivasi, diberikan kasih sayang. Kalau sudah terbiasa, insya Allah umur 10 tahun ringan bagi dia sholat. Kalau dia masih kekeh nggak mau sholat, boleh dipukul dengan pukulan, tentu pukulan yang memberikan adab lah ya, maksudnya supaya bahwa dia tahu bahwa ini adalah urusan berat begitu ya. Dengan pukulan yang mendidik tentunya, bukan yang menyakiti, memar, patah tulang dan seterusnya. Maka karena Bapak kita ya, kita sebagai orang tua punya wewenang, maka kita ubah dengan tangan kita. Begitu juga Bapak, misalkan Bapak Ibu di perusahaan sebagai pemimpin tertinggi. Kalau ada kemungkaran, wajib bagi Bapak Ibu untuk merubah kemungkaran itu dengan tangan. Gak boleh lagi misalkan ada begini-beginian di sini. Pada main judi kalian, gak boleh ada judi-judian di sini. Yang diobrak-abrik misalkan semuanya dengan tangannya. Karena dia atasan. Dan dia yang punya. Kan begitu ya. Maka ini namanya dengan tangan. Nah kalau kita nggak punya kekuasaan ini, yang punya kekuasaan tentu pemerintah, gubernur, wali kota, bupati, camat, terus sampai ke bawah RT di lingkungannya, RW, dan segitunya. Ini yang punya wewenang, nggak boleh ada ini, kemungkaran ini misalkan. Kan begitu. Maka ubahnya dengan tangan. Jika tidak bisa, fa'ilam yastati, kata Nabi SAW, fabilisani, ucapkan dengan lisan. Nasihat minimal, dan ini yang paling bisa kita lakukan. Jangan Bapak, jangan Ibu, ini nggak boleh. Ini dilarang oleh Allah.
Bapak ayo kerjakan, Ibu kerjakan. Ini diperintahkan oleh Allah. Ini jangan ya Bapak Ibu, ini hukumnya haram, ini dilarang oleh Allah. Kita hanya bisa dengan lisan. Kan begitu. Dan ini keumuman kaum muslimin. Tapi tentu harus dengan ilmu. Jangan nanti mengatakan sesuatu ternyata itu sebenarnya bukan dosa. Kita katakan dosa ini nggak boleh nih, ya nggak boleh nih makan jengkol nih, nggak boleh misalkan makan petek nih, nggak boleh. Ini hukumnya haram. Siapa yang mengharamkan petek jengkol nggak ada masalah. Ya para ulama hanya mengatakan makruh baunya, nggak ada yang mengharamkan. Silakan. Oh ini durian nggak boleh nih dimakan, durian ini haram. Dan siapa yang mengharamkan? Maka kita jangan mengingkari sesuatu yang sebenarnya para ulama tidak haramkan. Kan begitu, itu contohnya ya. Nah, makanya harus dengan ilmu. Jika kita tidak bisa, fa illam yastati fa biqalbi, maka ingkari paling minimal dengan hati kita, karena kita kalau nasihatin berantem jadinya, ujung-ujungnya bertengkar. Minimal ingkari dengan hati, dan itu selemah-lemah iman, kata Nabi SAW. Ya paling nggak kita mengingkari, begitu ya. Jadi intinya betul Pak, amar ma'ruf nahi mungkar ada aturannya. Dan apalagi ini contoh kemarin, bom bunuh diri, bom. Ini dia benci pada orang kafir, kita wajib benci orang kafir, Bapak Ibu, wajib. Nggak boleh kita mencintai orang kafir, harus benci. Tapi apakah cara membenci orang kafir dengan membunuh nyawa mereka, menghilangkan nyawa mereka? Ini haram dalam Islam, nggak boleh. Nabi mengatakan nih, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir yang terjaga darahnya di negeri kaum muslimin, bukan kafir harbi, bukan lagi perang. Bukan dulu zaman Jepang, zaman Belanda yang nyerang kita. Kalau zaman Belanda, zaman Jepang dulu, itu halal darah si menir, kita bantai, ya kan? Karena kita jihad, angkat bambu lah, apalah. Kita jihad membela agama kita, membela tanah air kita. Zaman dulu penjajahan Jepang, zaman Belanda dulu. Itu namanya kafir harbi. Kalau sekarang sudah merdeka, sudah damai, orang hidup di sini juga tentram, dia bayar pajak juga, dia bayar visa segala macam, tinggal di sini. Terus kita dengan mudahnya menumpahkan darah orang kafir dengan dalih ini jihad amar ma'ruf. Itu bukan syariat Islam. Jihad ada aturannya. Amar ma'ruf ada aturannya. Jihad itu di bawah komando pemimpin. Harus dengan peralatan dan seterusnya di medan pertempuran. Bukan bom bunuh diri, membunuh dirinya aja haram. Ya, bunuh diri aja haram. Siapa yang membunuh dengan ditusukkan, menusuk perutnya dengan pisau, dia akan disiksa seperti itu di neraka. Siapa yang bunuh diri dengan minum racun, dia akan dibunuh disiksa seperti itu di neraka. Siapa yang bunuh diri dengan terjun bebas dari gunung ke jurang atau dari apartemen, dia akan disiksa seperti itu di neraka. Jadi intinya adalah amar ma'ruf betul harus pakai kaidah ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, Ustadz, kita kan banyak sekali masyarakat melakukan macam-macam ritual ibadah, ya. Mungkin Bapak Ibu, ya, tadi disinggung yang namanya maulid. Kita katakan aja, ya. Disinilah contoh perpecahan. Yang satu mengatakan maulid adalah bagus, nggak masalah. Yang satu mengatakan ini bid'ah, nggak boleh. Yang satu mengatakan ini nggak masalah. Kalau mau nggak merayakan, ya udah jangan musik-musik kami. Nah, ini yang perlu kita dudukan, Bapak Ibu. Ya, asal ibadah itu adalah haram. Jadi kita tuh nggak ibadah dulu sampai datang dalil, ya kan? Dulu kaum muslimin sholat nggak? 10 tahun nggak sholat. Semenjak Nabi diutus 10 tahun nggak sholat. Sampai Isra Mi'raj tahun ke-10 baru datang perintah sholat. Dulu puasa Ramadan nggak? 13 tahun di Mekah nggak puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu tahun kedua di Madinah. Baru disyariatkan puasa Ramadan, ya kan? Nah, para sahabat dulu haji nggak ada haji. Hajinya nanti Nabi tahun ke-9 Hijriah baru Nabi melaksanakan wajib, nanti haji diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi hajinya tahun ke-10. Berarti Nabi cuma sekali seumur hidup tuh haji. Begitu, karena disyariatkannya tahun ke-9. Tahun ke-10 Nabi wafat, tahun ke-11 Nabi wafat, kan begitu. Nah, di sini berarti jilbab dulu nggak wajib Bapak Ibu. Dulu nggak pada pakai jilbab, leher kemana-mana, lengan kemana-mana, rambut kemana-mana, ya betis kemana-mana kelihatan para wanita. Cuma kapan turun hijab? Di Madinah. Di Madinah Allah turunkan hijab. Maka tahun ketiga, maka mulailah kaum muslimah menutup auratnya. Berarti ibadah itu menunggu dalil. Zakat di Mekah dulu nggak ada. Zakat itu disyariatkan di Madinah. Zakat yang terperinci. Rinciannya sekian persen, nisab, haul, dan seterusnya. Kan begitu. Nah, sekarang zaman Nabi, kelahiran Nabi,
Para sahabat kan tentu harusnya bahagia kan dengan kelahiran Nabi. Pertanyaannya, ketika Nabi hidup, apakah Nabi suruh nganjurin kita rayakan dong ulang tahun saya? Masa kalian cinta sama saya kok nggak ngerayain kelahiran saya, kok maulid saya kok? Ayo, Abu Bakar, malam 12 Rabiul Awal, ayo kita kumpul-kumpul di Masjid Nabawi merayakan hari kelahiran saya. Enggak ada. Nabi sudah wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya, yang lebih cinta pada Nabi, kita apa mereka? Pertanyaannya. Yang lebih cinta Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Abdurrahman bin Auf, ya, Abdullah bin Mas'ud, apakah kita atau mereka yang lebih cinta pada Nabi? Tentu jawabnya para sahabat yang lebih cinta pada Nabi dan mereka diridhai oleh Allah. Tetapi ternyata tidak pernah ada riwayat mereka merayakan kelahiran Nabi. Ya, sekarang nggak usah ini, kita makin menjauh dari zaman sahabat. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian para ulama yang lainnya, ternyata tidak ada juga syariat merayakan Maulid Nabi. Jadi adanya kapan sih Ustadz? Bapak Ibu kalau tahu sejarah, kalau kita lihat sejarah, yang pertama kali merayakan itu adalah orang-orang Syiah Rafidhah di Mesir, yaitu Daulah Fatimiyah, Batiniyah, ya, Rafidhah kata para ulama, orang-orang Syiah yang sesat, yaitu mereka melaksanakannya di Mesir. Ada Maulid Rasulullah, Maulid Nabi, Maulid Al-Hasan, Maulid Al-Husain, Maulid Fatimah, Maulid Ali, ada 5 maulid. Ya, cuma yang sampai ke kita ini Maulid Nabinya. Jadi yang melaksanakannya itu mulai dilaksanakan di Daulah Fatimiyah, kelompok orang-orang Syiah Rafidhah yang dikafirkan oleh para ulama itu abad ketiga. Jadi jauh setelah Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan itu tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan oleh para ulama. Maka tanda cinta Nabi adalah dengan mengikuti sunnah Nabi, ajarannya, hadis-hadisnya, tata cara ibadahnya, keyakinannya, bukan hanya sekedar ya ritual diulang-ulang malam, ya 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi dan seterusnya. Maka ini yang maksud kita adalah khawatir menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah, kita kembalikan karena itu perkara baru, ya. Bukan kita memvonis, kita khawatir terancam karena Nabi dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama Islam tidak ada yang melaksanakannya Ahlus Sunnah. Siapa yang melaksanakannya? Tadi Syiah Rafidhah. Tapi kan Ustadz katanya ada 2 ulama yang menganggapnya baik. Iya, ada 2 ulama yang menganggapnya baik, cuma 2 orang. Dari ribuan ulama cuma 2 orang yang menganggapnya baik. Siapa? Ibnu Hajar sama As-Suyuti. Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar sama As-Suyuti. Ya, dan mereka mengatakan ini baik sih, nggak apa-apa sih asalnya ya, kalau memang niatnya baik nggak masalah. Cuma 2 orang dibanding dengan ribuan para ulama yang semuanya justru mengatakan jangan merayakan. Ya, maka kita sampaikan tentu dengan bahasa yang baik pada saudara-saudara kita bahwa ada yang lebih baik dari mencintai Nabi daripada sekedar merayakan ritualnya, kelahirannya. Kita bersyukur tentu diutusnya Nabi, kelahiran Nabi, bahkan diutusnya Nabi adalah menjadi penyelamat umat manusia biidznillah, ya, dengan diutusnya beliau ini menyelamatkan manusia dari kegelapan, ya kan, menuju cahaya Allah dan seterusnya. Maka kita tentu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dengan cara kita mengikuti tata cara ibadahnya, perintahnya, menjauhi larangannya dan seterusnya. Nah, Baik, barakallahu fikum. Insya Allah dicukupkan ya Ustadz ya, karena sudah 13.33. baik. Pada rekan-rekan Atta Jasa juga kita cukupkan. Tapi sebelum kita tutup, dari Rohis ada titipan informasi. Saya mohon maaf share sebentar ya di PPT ya. Baik, jadi insya Allah besok ada kajian khusus anak-anak nih. Ya. Kisah para ulama menuntut ilmu. Insya Allah bersama Kak Erlan Iskandar. Jumat 16 April 4 Ramadan ya. Mulai 15.45 sampai 17.00. Silakan jika yang sudah punya anak, ya silakan bisa ikut ya. Diajak anaknya bareng dibimbing oleh orang tuanya gitu. Kemudian ini
laporan juga untuk bantuan penanganan bencana alam di saudara-saudara kita di NTT ya, dari Atta Jasa menyalurkan 300 juta rupiah. Insya Allah sudah diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Ini buktinya ya, dokumentasinya. Jadi waktu itu diwakili oleh Pak Praja dan Pak Haryantiudi dan diterima oleh pihak Bank NTT. Seperti itu. Ini dokumentasinya. Ya cukup, terima kasih. Kita tutup ya. Pada Ustadz Aib Saifullah, jazakallahu khairan atas waktu dan kesempatannya. Semoga insya Allah kita semua menjadi bagian dari jamaah yang disebutkan tadi. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.